Lembang, tahun 1832. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Putri, membentuk tabir lembut yang menyembunyikan luka-luka tanah Parahyangan. Di balik keindahan alamnya yang memesona, bayangan penjajahan telah menorehkan penderitaan di setiap sudut kampung. Suara derap sepatu serdadu Belanda, bentakan keras dalam bahasa asing, dan tangis para ibu yang kehilangan anaknya menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, di tengah suasana kelam itu, lahirlah cahaya harapan dari seorang gadis bangsawan bernama Rarasayu. Rarasayu bukan sekadar putri keturunan darah biru. Ia dikenal sebagai wanita muda cerdas, pemberani, dan berjiwa pemimpin. Ayahnya, Raden Arya Wiranegara, adalah seorang bangsawan Sunda yang telah dipaksa tunduk kepada kekuasaan Belanda demi menyelamatkan warganya dari pembantaian. Tapi diam-diam, Rarasayu menolak menjadi simbol kepatuhan. Dalam bayang-bayang malam, ia menggerakkan kelompok perlawanan rahasia, mengumpulkan para pemuda desa, menyusun rencana, dan menyelundupkan informasi penting dari tangan Belanda. Wajahnya dikenal di berbagai pelosok desa, bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan simbol perjuangan. Ia turun langsung ke sawah, mengobati luka para pejuang, dan berdiri paling depan saat harus menyampaikan pidato penyemangat kepada rakyat. Suaranya lembut namun tegas, senyumnya tulus namun menyimpan bara dendam kepada penjajahan. Tanah ini bukan milik mereka, ucapnya suatu malam dalam rapat rahasia di rumah panggung tua di kaki gunung. Tanah ini milik kita, yang dilahirkan di atasnya, yang tumbuh dari air dan angin pegunungannya. Kita akan rebut kembali, bukan dengan kemarahan semata, tapi dengan kecerdikan. Rarasayu tahu bahwa kekuatan fisik tak cukup untuk mengalahkan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Maka ia dan kelompok kecilnya mulai menyerang secara tak langsung, menyabotase logistik, menyebarkan kabar palsu untuk mengacaukan strategi Belanda, dan mencuri peta-peta penting dari markas kolonial. Namun kecemerlangan Rarasayu tidak luput dari perhatian. Seorang letnan Belanda bernama De Winter, yang terkenal kejam namun penuh intrik, mulai mencium adanya perlawanan terorganisir. Ia tahu tak mungkin rakyat kecil bergerak secepat ini tanpa pemimpin. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam. Ada hantu di antara mereka, kata De Winter pada atasannya, dan aku akan memburu hantu itu. Rarasayu tahu waktunya tak banyak, maka ia mempercepat rencana terakhirnya, mengirim peta jalur rahasia ke markas pejuang utama di Cirebon. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu pengawalnya, seorang pria yang diam-diam mencintainya, dikhianati oleh rasa takut. Ia membocorkan lokasi rapat kepada pasukan Belanda dengan harapan Rarasayu bisa diselamatkan dan tidak terlibat lebih jauh. Tanggal 17 Oktober 1832, saat kabut turun lebih tebal dari biasanya dan hujan rintik mulai membasahi tanah, pasukan Belanda mengepung rumah panggung tempat rapat berlangsung. Rarasayu dan beberapa pejuang yang tersisa melarikan diri ke arah Gunung Putri, membawa peta dan dokumen penting yang menjadi nyawa perjuangan. Di tengah kejaran dan bunyi tembakan, Rarasayu memimpin rombongan kecilnya masuk ke dalam hutan lebat yang belum tersentuh tangan manusia. Hujan menyamarkan jejak mereka, namun langkah kuda-kuda Belanda terdengar semakin dekat. Di sanalah mereka menemukan sebuah goa tersembunyi, mulutnya tertutup oleh semak dan akar pepohonan, seakan memang ditakdirkan menjadi tempat persembunyian terakhir. Masuk ke dalam, perintah Rarasayu. Ini satu-satunya jalan. Rombongan itu masuk, satu persatu. Goa itu dingin, sempit, dan gelap. Cahaya obor nyaris tak mampu menembus kedalaman. Namun mereka terus berjalan, mengikuti lorong yang seakan tak berujung. Lalu, tiba-tiba, suara langkah kaki menghilang. Kesunyian menguasai goa. Tak ada suara dari luar. Tak ada cahaya matahari. Tak ada napas selain milik mereka sendiri. Sampai akhirnya, terdengar jeritan. Seorang pengawal berteriak keras sebelum tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat dari kegelapan. Darah mengucur. Suara gamelan halus entah dari mana mulai terdengar. Obor padam satu persatu, seolah ada tangan tak kasat mata yang memadamkannya. Jangan keluar, bisik Rarasayu. Kalau kalian keluar, kalian akan mati. Tapi kalau kalian tetap di sini, mungkin kita bisa selamat. Satu persatu pengikutnya menghilang. Sebagian mencoba keluar, namun tidak pernah kembali. Dan malam itu, Rarasayu, dengan darah di wajah dan mata membelalak ketakutan, berdiri sendirian di dalam kegelapan goa.
Ia merapatkan jubah putihnya, menggenggam dokumen yang masih basah oleh hujan dan darah. "Kalau aku tak bisa menyelamatkan tanah ini dengan hidupku," bisiknya, "aku akan menjaganya setelah mati." Dan sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Rarasayu lagi. Goa tempat persembunyian itu kini disebut Goa Putri. Warga percaya, ia tidak pernah keluar. Ia menjadi bagian dari gunung itu, menjaga, menanti, dan mengutuk siapapun yang datang dengan niat buruk. Lembang, tahun 2023. Musim hujan belum sepenuhnya reda ketika Doni, seorang mahasiswa jurusan arkeologi dari sebuah universitas ternama di Bandung, menginjakan kaki di kawasan Gunung Putri. Ia datang bukan sekadar untuk mendaki, tapi membawa misi pribadi, membuktikan bahwa legenda Putri Rarasayu hanya mitos warisan lisan yang tak berdasar sejarah. Doni bukan sembarang pendaki. Ia dikenal sebagai skeptis fanatik di kalangan teman-temannya. Ia percaya semua cerita hantu hanyalah refleksi ketakutan kolektif masyarakat terhadap masa lalu yang kelam. Dan Goa Putri, yang selalu disebut-sebut angker oleh warga, dianggapnya sebagai peluang penelitian arkeologi sekaligus pembuktian akademik. Cerita tentang putri yang menghilang, jadi penjaga goa, itu cuma narasi rakyat yang direkayasa, kata Doni dalam vlognya yang ia rekam saat mendaki. "Hari ini, gue akan masuk ke dalam goa itu, dan membuktikan bahwa di dalamnya cuma ada bebatuan dan kelelawar." Ia tak sendiri. Bersamanya ada dua rekan kuliah, Reza dan Ayu. Reza adalah videografer amatir yang senang membuat konten horor, sementara Ayu, mahasiswi antropologi, memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal dan mitologi. Dari awal, Ayu sudah merasa gelisah. Ia bahkan membawa sesajen kecil berisi bunga kantil, dupa, dan air kembang. "Kita harus izin dulu, Don," ucap Ayu saat mereka tiba di mulut Goa Putri. Goa itu tertutup semak belukar, hanya sebuah celah sempit yang gelap dan lembab. Doni tertawa kecil. "Ke siapa? Ke batunya? Ke legendanya? Ayolah, Yu. Ini bukan film." Namun Ayu tetap menaruh sesajen di dekat pintu masuk. Ia menunduk dan berbisik pelan, "Permisi, Putri Rarasayu. Kami tidak berniat mengganggu, hanya ingin meneliti." Langkah pertama ke dalam goa langsung terasa berbeda. Udara dingin, lembab, dan nyaris tak bersuara. Reza menyalakan lampu senter yang dipasang di kepala, sementara Doni sibuk memotret formasi batu yang menurutnya tidak biasa. Mereka terus berjalan masuk, mengikuti lorong berliku yang semakin dalam. Beberapa menit pertama berjalan lancar. Mereka merekam dinding goa, menemukan beberapa simbol aneh yang mungkin ukiran alami atau buatan manusia. Namun suasana mulai berubah ketika mereka mencapai sebuah ruangan batu sempit dengan langit-langit rendah. Di sana, Ayu tiba-tiba terdiam. "Dengar," katanya lirih. Reza mematikan lampu senter sejenak. Dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih seperti alunan gamelan. Terdengar halus, berirama lembut, namun jelas. Dentingan saron, suara kendang, dan nyanyian perempuan yang tidak dimengerti bahasanya. Lagu itu seolah datang dari dalam perut bumi. "Efek akustik gua," kata Doni cepat, meski wajahnya mulai pucat. "Mungkin suara dari luar yang terpantul." Namun Ayu menggeleng. "Itu bukan dari luar, itu dari dalam." Seketika suhu ruangan terasa menurun. Nafas mulai terlihat seperti uap. Kamera Reza tiba-tiba mati. Semua baterai cadangan mereka pun tidak berfungsi. Padahal, sebelum masuk, semua peralatan sudah dicek dan penuh. Mereka memutuskan untuk keluar. Tapi saat kembali ke lorong sebelumnya, jalur itu sudah tidak ada. Ini bukan lorong yang sama. Reza panik. "Tadi kita belok ke kanan. Sekarang ini bercabang dua." Doni mencoba memetakan ulang dengan cahaya ponselnya, tapi layar ponsel menunjukkan gangguan statis aneh, seperti terinterferensi sinyal. Di tengah kepanikan, Ayu mulai berdoa. Ia mengusap air kembang dari botol kecil ke wajahnya dan berbisik. Dia marah. "Kita tak diizinkan pergi." Tak lama, dari kejauhan lorong, terlihat siluet putih. Sosok wanita berdiri mematung, gaunnya panjang menjuntai, rambutnya terurai hingga ke pinggang. Cahaya samar-samar entah dari mana menerangi wajahnya yang pucat, cantik, namun dingin, dan seolah tidak berjiwa. "Putri," Ayu berbisik sambil menunduk. Reza mundur perlahan.
Doni terpaku, matanya tak berkedip menatap wanita itu. Wajah Rarasayu perlahan menoleh ke arahnya. Mata hitamnya menatap dalam, menusuk langsung ke dalam pikiran Doni. Dalam sekejap, ia seolah melihat kilasan masa lalu. Perang, darah, pengkhianatan, dan goa yang berubah menjadi ruang penyiksaan jiwa. "Jangan lari," suara itu bergema di kepala Doni. Suara yang tidak berasal dari luar, melainkan langsung dari dalam pikirannya. "Reza berlari." Ayu berteriak memanggilnya, namun terlambat. Beberapa detik kemudian, jeritan menggema dari lorong. Suara benda jatuh. Lalu, hening. Sosok wanita itu lenyap begitu saja. Doni terdiam, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Ayu mencoba menariknya keluar, mengikuti lorong entah kemana. Entah karena keberuntungan atau anugerah dari doa, mereka akhirnya menemukan celah cahaya dan keluar dari goa saat fajar mulai menyingsing. Namun hanya Doni yang berhasil keluar. Ayu tidak pernah ditemukan. Doni diselamatkan oleh warga setempat dalam keadaan linglung. Ia tidak bisa bicara, hanya duduk dan menatap kosong. Butuh waktu berbulan-bulan hingga akhirnya ia bisa mengucapkan satu kalimat yang terus diulang-ulang. Dia masih menunggu, tapi bukan untuk diselamatkan. Dia menunggu untuk membalas. Sore menjelang senja di kaki Gunung Putri. Kabut kembali turun, membungkus lembah dan pepohonan pinus dalam balutan putih yang memudar. Angin menderu lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang meranggas. Di salah satu warung kecil dekat pos pendakian, seorang lelaki tua bercerita pelan kepada seorang pendaki muda. Namanya Pak Lurah Soma. Usianya lebih dari 70 tahun, namun suaranya masih tegas meski dibalut batuk ringan sesekali. Ia dikenal sebagai penjaga cerita. Bukan hanya sejarah, tapi kisah-kisah yang tak tertulis, yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari para kuncen, pertapa, hingga penjaga hutan. "Goa di Gunung Putri itu bukan goa biasa," ucapnya sambil menyeruput kopi. "Itu gerbang, pintu ke ruang yang tak sepenuhnya di dunia ini, dan tak sepenuhnya pula di alam sana." Pendaki muda itu, Bagas namanya, seorang jurnalis lepas yang sedang menyelidiki hilangnya Ayu dan Reza, kasus yang masih belum terpecahkan. Ia mendengar kabar dari warga bahwa hanya Pak Soma yang bisa menjelaskan makna goa itu. Pak Soma pun memulai kisahnya. Zaman dahulu, sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Lembang adalah bagian dari kerajaan Sunda yang kuat dan makmur. Di puncak Gunung Putri, konon berdiri sebuah keraton kecil yang dijaga para panglima dan wanita-wanita suci. Mereka adalah penjaga jalur Le, semacam jalur energi yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib atau alam astral. Salah satu tempat tersakral di kerajaan itu adalah Goa Kandang, yang sekarang dikenal sebagai Goa Putri. Goa itu dianggap sebagai tempat pembersihan jiwa, tempat para bangsawan melakukan tapa brata, dan tempat penghubung dengan leluhur. Namun goa itu juga dipercaya bisa menyerap roh manusia jika dibuka dengan niat yang tidak murni. "Goa itu punya hukum sendiri," ucap Pak Soma. "Kalau kau masuk dengan niat serakah, goa itu akan menelannya hidup-hidup. Tapi kalau kau masuk dengan restu leluhur dan niat bersih, kau bisa melihat dunia yang tak bisa dijangkau mata biasa." Rarasayu, kata Pak Soma, adalah satu dari sedikit wanita bangsawan yang berhasil memasuki goa itu dan keluar dalam keadaan berubah. Bukan berubah secara fisik, tapi jiwanya tak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Dalam masa pelariannya, saat ia masuk ke dalam goa untuk bersembunyi dari kejaran serdadu Belanda, ia tak hanya sembunyi. Ia melakukan tapa pati obong, sejenis ritual kematian sukarela untuk menjadikan dirinya penjaga abadi. Ada cerita, saat Rarasayu duduk di tengah gua dan mulai membaca doa terakhirnya, ia ditarik oleh kekuatan dari dalam tanah, bisik Pak Soma. Ia tidak mati, tapi juga tidak hidup. Ia menjadi penjaga, tapi bukan karena kutukan. Ia memilih. Ia tahu, tak ada lagi tempat yang aman di dunia luar. Maka ia memilih menjadi bagian dari ruang di antara dua alam, alam manusia dan alam gaib. Di dalam sana, waktu berhenti, tapi kesadaran tetap hidup. Ia melihat masa lalu, masa kini, bahkan bayangan masa depan. Beberapa hari setelah Rarasayu menghilang, para penduduk sekitar mengaku mendengar suara gamelan dari balik bukit. Di malam-malam tertentu, cahaya samar tampak keluar dari mulut goa, seperti obor yang menyala tanpa sumber. Dan kadang, ada suara wanita menyanyi,
lirih dan melankolis. Namun yang paling mengerikan adalah peristiwa-peristiwa aneh yang mulai terjadi kepada siapapun yang mencoba menggali atau merusak area sekitar goa. Tahun 1965, dua prajurit TNI yang tengah berlatih dikabarkan hilang saat mencoba membuat jalur alternatif di lereng Gunung Putri. Tubuh mereka ditemukan 2 minggu kemudian, kering seperti mayat yang sudah dikubur bertahun-tahun. Di dada mereka, terukir simbol kuno berbentuk lingkaran dengan garis-garis seperti sinar matahari, simbol kerajaan lama. Lalu tahun 1992, seorang pemburu harta karun mencoba masuk ke dalam goa dengan alat pengebor. Malam itu, ia pulang dalam keadaan meracau dan menangis ketakutan. Ia meninggal 2 hari kemudian setelah melompat ke dalam sumur di rumahnya sendiri. Sebelum meninggal, ia berteriak, "Putri itu marah. Dia melihat semuanya. Dia tak tidur." Pak Soma menghela napas panjang. "Putri itu masih di sana," katanya lirih. "Tapi dia bukan lagi manusia. Dia penjaga gerbang. Dan setiap kali ada yang masuk dengan niat buruk, dia akan menutup jalan keluar." Bagas mencatat semua dengan cepat. Ia penasaran dan takut dalam waktu bersamaan. Tapi rasa ingin tahunya menang. Ia memutuskan, malam itu juga, untuk pergi ke Goa Putri dan mencoba merasakan sendiri energi yang dibicarakan Pak Soma. Ia tak memberitahu siapapun, hanya membawa 1 kamera, 1 senter, dan niat untuk menggali kebenaran. Tepat pukul 11 malam, Bagas sampai di mulut goa. Angin bertiup aneh. Sesajen ayu yang dulu ditinggalkan masih ada di sana. Bunga kantilnya sudah mengering, namun dupa dan airnya masih utuh, seakan tak pernah disentuh waktu. "Permisi, Putri," bisik Bagas. "Saya hanya ingin tahu, apakah kau benar ada?" Langkah pertama ke dalam goa membuatnya merinding. Senter mulai berkedip. Udara menjadi berat. Tapi ia terus berjalan, hingga tiba-tiba, semua suara hilang. Bahkan suara napasnya sendiri. Di ujung lorong, ia melihatnya. Sosok wanita dengan jubah putih panjang. Berdiri tegak, tidak menyentuh tanah. Rambutnya melayang pelan, seperti tertiup air. Matanya hitam pekat. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang terpancar, melainkan kesedihan mendalam. "Bukan waktumu," suara itu bergetar dalam benaknya. "Keluar, sebelum kau tak bisa kembali." Bagas menangis tanpa sadar. Ia mundur, melangkah perlahan, dan tiba-tiba terlempar keluar goa seperti tertiup angin kuat. Ia jatuh terkapar di tanah, dan mulutnya penuh darah karena lidahnya tergigit saat tubuhnya terhempas. Tapi ia selamat. Dan sejak hari itu, Bagas berhenti mencari. Ia hanya menulis 1 kalimat di bukunya yang belum diterbitkan. Goa Putri bukan tempat untuk menemukan hantu, tapi tempat untuk menemukan siapa sebenarnya manusia. Tahun 1984, sebuah kejadian ganjil mengguncang kampung kecil di kaki Gunung Putri. Desa yang tenang itu, bernama Cikopo Girang, mendadak dirundung bencana aneh. Ternak mati secara misterius, bayi-bayi menangis serentak setiap malam jam 2, dan beberapa warga mulai mengalami kerasukan. Semua menyebut satu nama yang sama dalam kondisi trans, Rara Sayu. Awalnya, orang-orang mengira ini hanya ketakutan massal. Namun kejadian paling menyeramkan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Seorang pemuda bernama Irwan menghilang saat sedang buang air kecil di kebun belakang rumahnya. Esok harinya, tubuhnya ditemukan di tengah ladang jagung, matanya membelalak, dan tubuhnya membusuk seperti telah meninggal seminggu. Warga mulai panik. Maka mereka memanggil seseorang yang sudah lama tidak berurusan dengan dunia gaib, Ki Dharma Wijaya, seorang dukun sepuh yang dulu pernah menjadi penasehat spiritual para bupati zaman awal kemerdekaan. Ki Dharma tinggal di daerah Subang, jauh dari Gunung Putri. Tapi begitu mendengar bahwa nama Rara Sayu disebut-sebut, wajahnya langsung pucat. Ia mematung lama sebelum akhirnya berkata, ia sudah bangkit. Tapi bukan karena ingin. Karena ada yang membangunkannya secara tidak sah. Ki Dharma menjelaskan bahwa roh Rara Sayu bukan roh biasa. Ia bukan gentayangan, melainkan roh terikat, entitas yang memilih menetap di dunia antara sebagai penjaga, bukan karena kutukan, melainkan sumpah. Dan ketika sumpahnya terusik, maka batas dunia yang ia jaga mulai retak. Seseorang telah mencoba membongkar gerbang itu tanpa restu, kata Ki Dharma. Dan sekarang, ruang antara telah menganga.
Ki Dharma pun datang ke Gunung Putri, ditemani 5 muridnya. Ia membawa pusaka berupa keris Kiai Sengkelat, bunga 7 rupa, kemenyan merah, dan 1 gulungan naskah kuno beraksara Sunda Buhun yang disebut Panglawungan Jagat. Tujuannya bukan sekadar menenangkan roh, tetapi mengikat kembali pintu dunia gaib yang mulai terbuka. Ritual itu dilakukan malam hari, di bawah cahaya rembulan. Ki Dharma berdiri di depan Goa Putri, membentuk lingkaran pelindung dengan murid-muridnya. Mereka membaca mantra dari naskah kuno, lalu menaburkan bunga ke arah mulut goa. Tak lama kemudian, angin tiba-tiba berhenti. Udara membeku, dan dari dalam goa terdengar suara rintihan, lalu nyanyian. Nyanyian itu datang dari tempat yang dalam, berbahasa Sunda kuno. Liriknya seperti lagu pengantar tidur, namun nadanya menyayat, seolah dinyanyikan oleh seseorang yang menanggung rindu dan dendam dalam satu tarikan suara. Mendadak tanah bergetar. Salah satu murid Ki Dharma, Wandi, terangkat tubuhnya ke udara, matanya putih, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Kalian memanggilku, kalian membuka pintu, tapi mengapa kini ingin menutupku kembali? Ki Dharma bergegas membacakan mantra penutup. Namun suara dari tubuh Wandi tertawa panjang, menyayat telinga. Lalu suara itu kembali bicara, kali ini lebih dalam. Akulah penjaga, tapi penjaga tak bisa menjaga, bila manusia terus mengusik, membongkar, merobek. Seketika itu, cahaya dari obor ritual padam. Kegelapan total. Hanya suara nafas para murid yang terengah, dan tangisan dari arah goa. Ki Dharma menghunus kerisnya, menusukkan ujungnya ke tanah tepat di depan goa, lalu berteriak. Dengan nama leluhur, dengan darah tanah ini, aku ikat kembali gerbang yang kau jaga. Rarasayu, pulanglah ke ruangmu. Terjadi ledakan cahaya putih. Semua terdorong ke belakang. Tubuh Wandi terjatuh, tak sadarkan diri. Goa Putri memuntahkan kabut hitam seperti asap dupa, lalu diam. Tak ada suara, tak ada angin. Hening total. Beberapa menit kemudian, kabut menghilang. Ki Dharma berdiri tertatih. Matanya menatap goa, lalu berbisik lirih kepada murid-muridnya. Dia belum tenang. Ini bukan penutupan. Ini hanya penundaan. Gerbang sudah retak. Suatu saat, akan terbuka lagi. Setelah kejadian itu, warga Cikopo Girang mendirikan semacam sanggar kecil di depan Goa Putri. Tempat itu digunakan untuk meletakkan sesajen, bunga, dan dupa setiap malam Jumat. Tak ada yang berani masuk lebih dari 3 langkah ke dalam goa. Bahkan anak-anak dilarang bermain terlalu dekat. Namun Ki Dharma tak lama setelah ritual itu jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, matanya kosong, seolah melihat sesuatu di balik dunia. Sebulan kemudian ia meninggal dunia, dalam posisi tangan terkepal erat. Ketika murid-muridnya membuka tangan itu, di dalamnya ada segenggam tanah hitam, yang baunya mirip darah besi. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa ada ikatan darah antara penjaga dunia gaib dan para manusia yang berani menyentuh batas. Dan siapapun yang mencoba mengungkap rahasia goa tanpa restu, akan menjadi bagian dari penunggu selanjutnya. Konon, salah satu murid Ki Dharma yang ikut dalam ritual, Darto, pada tahun 2005 mencoba kembali ke Goa Putri untuk menyempurnakan ritual gurunya. Namun ia tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah sepatu botnya di dekat batu pintu masuk, dan secari kertas dalam bahasa Sunda Buhun bertuliskan, "Jangan bangunkan dia, jangan juga bebaskan dia, karena dia sudah bukan manusia." Tahun 2023, dunia sudah berubah. Kamera digital berkualitas tinggi bisa dibeli dengan mudah. Drone terbang bebas di udara, dan konten horor dokumenter menjadi tren baru di kalangan para kreator YouTube. Salah satu channel yang sedang naik daun adalah Tim Surya Peteng, kelompok pembuat dokumenter misteri dari Bandung yang dikenal karena keberaniannya mengeksplor tempat-tempat angker secara langsung. Dipimpin oleh Galang, sutradara, bersama 3 kawannya, Mitha, kameramen, Yuda, drone operator, dan Riko, peneliti naskah. Mereka telah menjelajah beberapa tempat seperti rumah sakit terbengkalai, terowongan tua, dan pabrik kolonial. Namun target baru mereka kali ini lebih ambisius. Goa Putri di Lembang, tempat yang dikenal sebagai gerbang dunia lain. Sumbernya legit, kata Riko saat tim berkumpul di studio kecil mereka. Ada jejak historis, mitologi kerajaan Sunda, kisah penjajahan, dan bahkan korban nyata.
Ini bukan sekadar goa angker. Ini dokumentasi sejarah hidup. Galang tertarik. Terlebih setelah menemukan artikel lama milik jurnalis bernama Bagas yang pernah selamat dari pengalaman supranatural di sana. Artikel itu hanya 1 halaman, dengan kalimat terakhir, "Goa Putri bukan tempat untuk menemukan hantu, tapi tempat untuk menemukan siapa sebenarnya manusia." Dibekali drone malam, kamera inframerah, perekam suara, dan alat sensor EMF, mereka memutuskan untuk menginap 1 malam di kaki Gunung Putri dan masuk ke goa pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya mereka mewawancarai warga sekitar, namun banyak yang enggan berbicara. Satu-satunya yang bersedia memberi informasi hanyalah seorang ibu tua penjaga warung. "Kalian mau bikin dokumenter? Jangan sombong di sana. Kalau dengar gamelan, jangan ikuti. Kalau mencium bau melati, jangan berbalik. Dan kalau lihat wanita berpakaian putih, jangan anggap itu konten. Anggap itu peringatan." Malam itu datang cepat. Langit bersih, bintang-bintang berkelap-kelip di atas hutan pinus yang lebat. Mereka mulai syuting dari luar goa. Mitha mengambil footage dengan pencahayaan dramatis. Riko menjelaskan sejarah Goa Putri dengan data yang ia kumpulkan, termasuk kisah Rarasayu. Namun ketika mereka mulai merekam di dalam goa, hal-hal tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Sensor EMF mereka berkedip liar. Udara berubah dingin. Senter yang sebelumnya terang mulai meredup satu persatu. Kamera merekam suara lirih, seperti orang bernyanyi, lagu yang tak dikenal, tapi menyayat hati. "Kalian dengar itu?" tanya Mitha. "Lagu, tapi dari mana?" Yuda menjawab, mencoba mencari sumber suara. "Itu Sunda kuno," bisik Riko. "Itu suara dari naskah yang kubaca seminggu lalu." Mereka panik, tapi Galang, terlalu berambisi, justru mendorong kamera ke dalam, mendekati lorong paling dalam dari Goa Putri, lorong yang diyakini sebagai titik energi utama. Di sanalah mereka melihatnya. Sosok wanita berdiri di ujung lorong. Rambut panjang, gaun putih, tangan terulur seperti mengundang. Namun yang membuat mereka gemetar adalah wajahnya. Bukan menyeramkan, tapi begitu sedih, seperti seseorang yang terperangkap selama ratusan tahun. "Kenapa kalian datang lagi? Kalian memanggil. Kalian mengulangi kesalahan mereka." Lampu padam. Kamera bergetar. Suara rekaman terpotong. Dalam sekejap, Galang dan Mitha menghilang. Hanya Yuda dan Riko yang berhasil lari keluar, terengah-engah. Mata mereka merah seperti kurang tidur seminggu. Mereka terus berteriak. "Dia menutupnya. Dia menutup pintunya." Pencarian dilakukan selama seminggu oleh tim SAR. Namun Galang dan Mitha tak pernah ditemukan. Drone mereka ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam goa. Kamera utama mereka ditemukan di luar, dekat sesajen yang sudah lapuk. Ketika video itu diputar, hanya satu bagian yang terekam sebelum layar berubah gelap. Sosok Rarasayu berdiri menghadap kamera, wajahnya begitu jelas, dan ia berbisik satu kalimat. "Aku tidak ingin dikenang. Aku hanya ingin dilupakan." Video itu viral. Namun channel Surya Peteng langsung menghilang dari internet seminggu setelahnya. Akun mereka tak bisa diakses. Semua dokumentasi dihapus. Hanya video terakhir yang tetap beredar di forum-forum gelap dan diarsipkan oleh komunitas misteri. Yuda dan Riko kini hidup terpisah. Keduanya berhenti dari dunia digital. Riko bahkan dilaporkan mengalami gangguan kejiwaan ringan. Ia menulis satu kalimat di dinding kamar kosnya sebelum menghilang tanpa jejak. Rarasayu masih menjaga, tapi ia tak lagi ingin menjaga. Warga sekitar kini lebih waspada. Goa Putri ditutup dengan pagar bambu, dan setiap malam Jumat Kliwon, dupa dinyalakan oleh seorang kuncen muda yang tak pernah bicara sepatah kata pun. Saat ditanya siapa gurunya, ia hanya menjawab, "Aku murid dari yang tak bisa tidur, yang menjaga agar dunia tak bertemu dunia." Dan jika malam cukup sunyi, dari arah Gunung Putri, kadang terdengar lagu pelan. Suara perempuan yang menyanyikan bait kuno. "Lamun raga hilang di jagat, heit kudu mulih ka alam." Jika raga hilang dari dunia, jiwa harus pulang ke alam. Goa Putri tetap berdiri, tenang di siang hari. Tapi jika kau mendekat pada malam yang salah, jangan terkejut jika kau dipanggil oleh suara yang sudah lama dilupakan dunia.